Kejar, kejar siapa? Nggak jelas, kadang kayak berupa binatang, berupa nggak jelas gitu lah pokoknya. Oh gitu. Kebanyakannya itu kalau malam tuh susah tidur tuh. Kalau bisa tidur pun kadang gelisah. Oh gitu. Bisa kayak tiba-tiba kejang itu apa, kejang karena dia kan tidur kan nggak sadar pada gini sendiri, bilang panas nggak agak panas Saat tidur. ya panasnya Sekarang nih. minggu kemarin juga ada satu kali kadang kejang ini ini kan karena makin hari itu kayak gangguan itu kan kuat Pak. Itu ya. Jadi saya rasanya gimana ya, ini sih bukan karena saya yang ibarat alami nggak beres nih. Sholatnya gimana? 5 waktu. Alhamdulillah, cuman kadang tuh ada sih saya yang tidak sholat gitu kadang, tapi apa saya tetap sholat. Nggak boleh bang ya, saya ngingetin aja nih. Ya. Lain waktu. Sholat nggak bisa diganti. Sekali nggak sholat besar dosanya. Kita mau menang tapi kita malas taat kepada Allah. Ya, tak boleh sungguh. Puasa masih ada, ya masih ada rusah, masih ada keringanan, dibayar bisa kalau ada halangan kan. Sholat tak bisa. Allah tuh tidak perlu kita yang perlu Allah, ya kan. Kita mau selamat tegakkan sholat dulu, insya Allah ya. Kita mulai dengan membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, atas izin Allah Mbak ya, alhamdulillah bisa ketemu. Semoga apa yang menjadi niatnya Mbak dan suami Allah ijabah ya. Jadi semoga dengan ikhtiar ruqyah ini mencari petunjuk dan pertolongan Allah saja ya. Jangan disandarkan kepada saya nih kesembuhan itu ya. Mohon pada Allah. Suka sakit kepala mbaknya? iya Ya, lama? Dada suka sesak? iya Pinggang sakit? iya semuanya Ya? iya Saya kasih nasihat nih. iya Hilangkan mulai hari ini karena Allah pikiran suudzon. Jangan ada prasangka buruk kepada siapapun, apalagi kepada suami. Ya, karena Allah nih. Ya, bukan karena saya ngasih nasihat ya nih, karena suudzon itu memang dilarang. Ya kan, karena itu prasangka itu jadi nanti menjadi tempat makanan jin jadinya. Ya. Dadanya sesak, jangan suka jengkel nih. Ya, jangan suka jengkel, jangan suka dendam kepada siapapun. Insya Allah paham nih. Ya, ada gangguan di pinggang dan lain-lain, termasuk Mas ini juga suka sakit di pinggang nih. Ya, suka sakit pinggang juga. Kadang ya. Nah ya, jadi biasanya selalu berhubungan begitu. Bisa jadi itu gangguan dari jin untuk kita malas beribadah. Suami istri malas berhubungan, tujuannya nanti gampang emosi. Abang pundaknya berat? Enggak ya, gampang capek enggak? Udah lelah ya. Udah lelah ya. Oke Mbak ya, itu nasihat saya nih. Ya. Jadi mohon pada Allah untuk sembuh dari penyakit medis dan non medis. Ya, 2 aja ini. Jika memang ada gangguan, mohonlah pada Allah. Ya, saya kasih nasihat 1, hilangkan pikiran suudzon. Ya, jadilah pemaaf, Bang, Kakak, memaafkan siapa saja yang salah kepada kita. Jangan ada jengkel, jangan ada dendam, Mbak ya. Ikhlas karena Allah hari ini dibuang. Apalagi kejengkelan kita ada pada orang tua, dosa nih. Ya, kalau tadi orang tua masih punya riwayat pakai buang-buang, masih pakai sesajen sana sini, pulang dari sini atas izin Allah didakwai dengan cara yang baik. Ya, kalau memang ada gangguan jin yang mengganggu kita, mohon pada Allah untuk dibuang hari ini. Ya, kemudian kita tempatnya lalai, tempatnya salah hidup ini, mohon ampun sama Allah nih. Kita pasti banyak salah sama orang juga kan. Nah, bantu dengan istighfar saja, sungguh-sungguh pada Allah, mengingat kelalaian-kelalaian kita, mengingat dosa-dosa kita kepada Allah, dan doalah pada Allah.
Semoga Allah ijabah apa yang menjadi niat abang dan kakak ya. Kalau memang ada yang mengganggu, itu jin warisan ke jin yang betul-betul ganggu kita kan dari yang lain, minta sama Allah untuk sehat ya dari penyakit medis dan non medis. Insya Allah paham nih. Nah, bantu dengan istighfar, niatkan sungguh-sungguh kesembuhan kepada Allah ya, jangan digantungkan kepada saya hanya bantu doa insya Allah. Jadi semua pertolongan dan kebaikan datangnya hanya dari Allah ya. Insya Allah kita mulai. Jimat Nggak ada. Tenaga dalam. Abang pernah ikut ilmu tenaga dalam atau gimana? Nggak ada ya. Jimat nggak pernah pakai ini, nggak ada ya. Jadi tadi dua-duanya riwayatnya dari kakek nenek ya. Kalau orang tua masih ya, ya diputuskan karena Allah ya. Minta pada Allah. Jadi sembuh dari penyakit medis dan non medis. Medisnya tadi suka pusing ya, suka sesak ya, suka sakit di pinggang, itu medis kalau terasa ya bang ya. Non medisnya rasa was-was yang abang suka dilihat orang tidak nampak tiba-tiba ada, betul ya. Mbak suka ada penampakan ya, bisa lihat langsung seperti itu ya. Nah, izin pada Allah jika memang betul-betul ada yang ganggu ini, diputuskan karena Allah. Paham ya? Baik, bantu dengan istighfar, lembutkan hati kita, sungguh-sungguh minta ampun sama Allah dan mohon pertolongannya. Insya Allah kita bantu doa aja ya, semoga Allah berkenan atas ya ikhtiar ini. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna waliyallahu allazi nazzalal kitaba wa huwa yatawalla sholihin. Astagfirullah. Astagfirullah. Bantu istighfar enggak ya? Kenapa Jin? Kenapa seperti menggigil begitu? Akhirnya Kenapa? mereka sampai di sini. Mereka sampai di sini. Oh. Sudah kuduga. Takdir ketemu. Tuhan berjalan atas diriku juga. Masya Allah. Dengar Bang Sajin. Ya, ini Allah ini lagi memberikan kebaikannya nih, insya Allah ya. Maka sungguh-sungguhlah ini kalau kamu mau taubat kepada Allah. Kenapa? Bukan dari mana-mana. Bukan dari mana-mana. Tapi memang mengganggu mereka suami istri. Orang-orang yang berusaha soleh. Kami bertiga. Kamu bertiga. Kamu nih yang berada di badan istrinya atau suaminya? Suami. Suami. Di istrinya juga ada yang ikut? Ya. Di istrinya ada berapa jin? Semua kami bertiga. Semua bertiga. Oke. Ya. Kamu masuk dari mana nih ke badan suaminya nih? Kegalauan. Galau. Kemalasan. Malas apa nih? Malas untuk bekerja. Allah Akbar. Belajar kurang. Dengar ini. Angan-angan tinggi. Banyak angan. Malas kerja. Masuk dari situ ya. Malas. Oke. Kan tadi ini kamu ada ganggu apa di badannya nih selain kamu bisikan seperti itu? Tadi dikatakan mudah lelah. Mudah lelah. Aku menyebabkan badannya tidak segar. Tidak segar. Kamu apa? Seperti kakek-kakek. Seperti kaki-kaki. Kakek-kakek. Seperti kakek-kakek. Oh gitu. Padahal masih muda. Jadi, aku tidak bisa banyak bicara. gitu. Kasihan istrimu. Itu ya. Kami bertiga sudah lama di badannya. Kalian ada sekeliling mereka. Di sekelilingnya. Sebelumnya. Oh gitu. Selalu berusaha mencari celah agar mereka berpisah. Oh gitu. Ya.
Satu menuding satu, Mm-mm. satu menuduh satu, kami adu domba. Oh gitu. Kamu dapat makan dari situ. Tentu Mm-mm. dari semua kemaksiatan kepada Tuhan. Dengar tuh semuanya, Mbak, Bang, ya. Aku tahu maksudmu, Ya. bahwa kami sadar. Oh bener nih. Kamu mau taubat kepada Allah nih. Ya, Baik, ya. Yang penting tidak terpaksa nih. Ada temenmu yang lain yang mau ikut bersyahadat? kami bertiga, Kamu bertiga. perempuan, Perempuan? 2 laki-laki. Oh gitu. Baik, kita bersyahadat dulu ya atas izin Allah. Bener nih kamu nih, ikhlas nih. Baik, kamu pimpin. Insyaallah. Ya, kita bersyahadat dulu. Ashadu Syahadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa ashadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Masya Allah. Hancurkan buhulnya suami istri ini yang kalian pasang. Bantu istighfar bang. Ayo. Awalam yarol lazina kafaru anna samawati wal ardo kanata ratqan fafataknahuma 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 fafataknahuma. Astagfirullah. Astagfirullah. Sudah bisa istighfar kamu ya, Masya Allah. Baik, Bang Sajin, kamu ganggu di istrinya di mananya? Kamu yang suka bikin sakit kepala? Semua Semuanya? Seluruh badannya? Oh, apa tujuannya tuh? emosional, Emosional, tidak sabar, tidak sabar. Oke. Terus kamu ada ganggu anaknya juga yang suka nangis? kadang-kadang Kadang-kadang. Dengan cara apa itu? Kamu menampakkan diri, kamu cubit juga. Astagfirullah. Oke, terus tadi menceritakan bahwa suaminya kadang bisa tidak kelihatan. Apa kamu juga yang menyihirnya? Ya, apa itu tujuannya kamu lakukan tuh? bikin amarah saja. Bikin amarah saja. Gitu. Terus Kami minta maaf Bapak Ibu. silahkan. Mbak, dia minta maaf nih, Bang. Ya, Abang mau memaafkannya. Oke ya. Ini sekali lagi Bang ya, kita memperbaiki tauhid kita kepada Allah ya. Ini bukan Kelemahan manusia kami incar selalu. selalu ya. Masuk dari kelemahannya itu. Baik Bang Sajin, kamu sekarang insya Allah sudah muslim. Apa yang terjadi dengan badanmu nih setelah masuk Islam? Kamu Dingin berkurang, dingin berkurang. baju bersih warna putih. Masya Allah. Kami pun memiliki cahaya Kamu sekarang memiliki cahaya. seperti kalian. Masya Allah. Walaupun cahaya kami Mm-mm. tidak seterang kalian. Masya Allah. Baik, kamu tadi sebelum masuk Islam, wujudmu apa nih? Sekarang bercahaya, ada pakai baju, bersih, Jin kafir laki-laki. jin kafir laki-laki. Ada yang perempuan tadi? Ya, Kalian ada dari jin nasab kah? ya, Turunan dari orang tuanya? ada. Ada. Masya Allah gitu. Nah, kamu apa yang kamu rasakan nih setelah kamu masuk Islam nih? Keinginan bertaubat muncul Alhamdulillah. yang tak pernah hadir selama ini. Tidak pernah hadir selama ini. Kamu tidak pernah dengar dakwah di tempat bangsamu? Ada. Ada. Terus kamu nggak mau dengar? Astagfirullah. Kenapa Bang Sajin? Sombong. Sombong. Ada penyesalan sekarang ini? Ada. Ada. Masya Allah. Baik Bang Sajin, saya kasih nasihat ya. Nomor 1, kamu sungguh tobatlah kepada Allah. Selama ini kamu telah kafir kepada Insya Allah Pak Insya Ustaz. Allah. Baik. Yang kedua, kamu gabung sama jin-jin muslim yang ada di masjid. Insya Allah. Kamu belajar syariat Islam, jika sudah pandai, sholatlah. Dan Sudah dijemput Masya teman-teman. Allah. Ada teman-teman muslim ini? Alhamdulillah. Gabung kamu sama dia ya. Insya Allah. Yang ketiga, kamu pahami atas izin Allah, Islam itu rahmat untuk seluruh alam. Dakwai bangsamu. Insya Allah. Insya Allah. Ya.
Baik, kamu masih mau ganggu ini abang kakak ini? Tidak. Tidak lagi. Masih mau dipanggil bosmu iblis? Allahu Akbar. Baik Bang Sajin, atas izin Allah. Silahkan kalian boleh keluar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Subhanallazi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Alhamdulillah. Subhanakallahumma tammati min syarri ma khalaq. Alhamdulillah. Amin. Bersyukur kita kepada Allah dengan pertolongannya. Mbak, Bang, ya. Sekali lagi, saya hanya bisa ngasih nasihat. Tadi itu bukan tontonan, ya. Bukan tontonan. Abang ya, ini pelajaran mahal betul untuk tauhid kita nih Bang. Iya. Ya, Abang tahu menjadi lemah, menjadi malas, ya mau ibadah, mau kerja dan lain-lain betul. Karena kelalaian kita tadi ya, dimanfaatkan jin masuk, bikin kita pun malas kerja, malas ibadah, ya. Gampang bertengkar suami istri. Tujuannya tahu tadi ya, supaya bercerai. Saya ceritakan di sana tadi kan. Nah, Allah menjawabnya dengan tuntas insya Allah. Paham Bang ya? Nah, maka jagalah diri kita dengan sholat 5 waktu, tepat waktu Bang ya. Ini bukan pekerjaan ringan, tapi karena ini Allah berkenan, karena Mbak ya dengan sabarnya mengharapkan suami, keluarga utuh Bang ya. Masya Allah, ini karena pertolongan Allah. Jika tidak berkenan dia kabur semau-mau dia Mbak. Kan saya tidak nangkap jin, ya istri saya tidak nangkap jin. Allah berkenan karena kita niatnya cari pertolongan Allah. Nah, maka saya kasih nasihat, amalan-amalan sunnah dikerjakan. Mau tidur berdoa Bang ya, mau tidur berdoa biar kita ini dijaga sama malaikat, ya kan, minimal baca ayat kursi, baca kul 3 kali, tiupkan ke tangan, sapukan ke seluruh badan, sesampainya saja ke tangan ya. Ya, sholat, kemudian masuk WC baca doa, keluar WC baca doa, keluar rumah baca doa, masuk rumah baca doa, naik kendaraan baca doa. Masya Allah, itu benteng Bang. Kalau kita tidak tahu, kita tidak pernah belajar, bagaimana kita ngajarkan anak kita paham Al-Quran dan Sunnah? Abang punya tuntutannya, ditanggung jawab nanti di akhirat, sungguh Mbak ya. Maka kalau kita tidak tahu ilmu agama, syariat kita tidak tahu, maka yang terjadi, jin tahu kelemahan kita sehingga digesek terus, kita bertengkar suami istri. Maka banyak keluarga yang berantakan karena tidak menjalankan syariat Islam dengan benar. Mbaknya mungkin paham sendirian, mendakwai suami repot. Suaminya paham, istrinya tidak dipahamkan, juga akan terjadi masalah. Maka problem rumah tangga terbesar adalah syariat Islam tidak dijalankan dengan benar. Landasannya Al-Quran dan hadis. Kita kan hanya ke sana nih ya, tujuannya ya kita hanya taat kepada Allah dan Rasulnya, jangan cari-cari lagi tadi. Mbak ada jin nasab atas izin Allah ya, sudah putus. Nah, nasihat ini orang tua tadi yang masih pakai, ya nasihatin dengan cara yang baik, dengan tidak menyakitin hatinya, sampaikan. Jika perlu tontonkan videonya, ya kan. Banyak video tentang jin nasab di video saya, tidak ada tentang entertain, tidak ada, yang ada hanya dakwah Bang ya. Maka kalau kita sulit mendakwai orang lain, bisa jadi asbab video, asbab apa nih namanya, video ruqyah, Allah bukakan pintu hatinya, enggak tahu, itu hanya ikhtiar saja ya, bukan dari posisi saya, bukan. Insyaallah Mbak ya. Jadi sekali lagi Bang, taat, sholat tepat waktu 5 waktu. Maka kalau dekat dengan masjid, ke masjid lah, laki-laki, biar kita ini dapat rahmat, biar malaikat langsung mendoakan kita di masjid tuh. Kalau abang sendirian, satu belum tentu benar, betul ya, tidak konsentrasi dan gampang diganggu jin pasti. Sedangkan laki-laki diperintahkan untuk kita sholat di masjid, kecuali memang ada halangan ya. Gitu. Tidak membatalkan kita sholat sendirian, tetapi lihatlah fadilah yang begitu besar ya, yang Rasul sampaikan kepada kita, dan jaminannya luar biasa. Mau selamat, jaga dulu sholat kita dengan baik, insya Allah. Itu aja nasihat dari saya. Amalkan juga ya, sholat 5 waktu, zikirnya diselesaikan ya, zikir pagi petang. Mbak paham zikir pagi petang? Kalau tidak ada, ambil aja di
Ya Google zikir pagi seperti apa tuntunannya, zikir petang seperti apa. Itu benteng Bang. Benteng supaya salah satunya jin-jin gampir ataupun santet ataupun jin yang dikirim, insya Allah tidak bisa masuk selama iman kita kuat. Kunci nomor 1 ikhlas. Apapun itu, kita tidak bisa mudah ditembus oleh jin atau jin kafir atau jin santet atau kiriman. 1, jangan-jangan ibadah kita belum ikhlas. Apa yang kita lakukan, kerja kita jangan-jangan belum ikhlas. Jadi nomor 1 kunci kita adalah lillahi ta'ala. Ya, jaga itu betul-betul. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu bukan lisan. Masuk sini. Pahami artinya dan lakukan semua kerjaan kita dengan ikhlas. Itu benteng Mbak ya. Dah mulai sekarang jangan pikir-pikir lagi di rumah, maka hidupkan di rumah dengan sholat ya, zikir, baca Quran di rumah. Paham nih Bang ya? Kalau enggak, ini insya Allah kan saya tidak bisa menjaga sedikit pun ya, maka bentengnya adalah sholat ya kan, bantu orang lain, baca Quran, semuanya lillah karena Allah. Oke, itu benteng betul-betul ya, enggak usah pikir ini atas izin Allah, jin bersih ya. Yang kafir ngantri, saya kasih tahu nih, kalau Mbak gampang marah, suka seujon ya, suka malas lagi, menunda sholat lagi, lihat ya, kelemahan kita diincer jin. Begitu kita lengah masuk ya. Ya kalau udah masuk bikin rumah lagi nanti ya, atas izin Allah ya. Itu saja nasihat dari saya, semoga makin kuat menjalankan syariat Islam ya. Dan jika ada keluarga kita, kanan kiri kita ada yang susah, jangan lupa sisihkan harta kita untuk bantu mereka, insya Allah ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Gimana Mbak rasanya? Ringan? Kayak berat, bergetar, Ya. kayak ada yang keluar gitu Dari tangan? ubun-ubun, Dari ubun-ubun? sejuk, Masya Allah. Saya dari dada, badan saya semuanya. ringan, Iya. tangan Kayak berat, cuman Hmm. kepala dingin. Masya Allah. Tadi tahu ya, semua kan badan disihir tadi Mbak ya, seluruh badan. Terasa ringan enggak? Masya Allah ya. Jadi kayaknya mau apa ya, badan saya tuh kayak model mau lari gitu Pak, kayak model mau ngangkat. Itu ya, Jadi, rasanya begitu ya. rasanya tadi itu. Masya Allah ya. Jadi tadi kuncinya jangan suudzon lagi. Sejujurnya sih karena itulah Pak kan efek samping. Ya sudah, dihilangkan aja ya, lillah aja ya. Jangan jengkelan tadi ya sama suami, jangan, apalagi sama orang tua, jangan. Itu kan orang tua misalnya masih melakukan gitu, dakwai dengan cara yang baik, insya Allah. Insya Allah itu kuncinya. Jin bisa masuk karena pikiran kita ini banyak kotor, hati kita belum bersih, itulah pintu masuk jin. Penyakit datangnya juga dari situ, dari pikiran dan dari hati yang masih kotor, bukan dari makanan. Sedikit sekali dari makanan, sangat sedikit, kecuali yang berlebihan dan harta haram yang kita makan, itu sumber penyakit ya. Intinya pikiran dan hati kita. Insyaallah semoga keluarganya baik-baik saja ya, bisa menjalankan syariat sungguh-sungguh ya, insyaallah. Itu yang mau apa sih kalau tadi kata ada kiriman juga tadi yang enggak Pak? Apa? Enggak ada misalnya kayak suami saya itu gitu dikirim-kirim gitu. Nggak ada. Nggak ada yang memang dari jin kafir. Nggak ada ya. Itu tadi tujuannya supaya berantakan. Efeknya dari mana tadi ya, campur ya, jin kafir dan jin nasab, sama-sama kafir gitu kan, tapi membuat tadi tuh yang saya bilang, tidak ada yang gratis ya. Berhubungan sama jin, punya perjanjian sama jin, 7 turunan pun tak selesai ya. Nah lihat tuh, dia kerjasama kan, tujuannya tadi kalau mau dipanjangkan tuh, mintanya cerai. Dia sering bertengkar. Ya, tak usah dipikir-pikir tuh, nanti jadi pintu masuk. Tingkatkan tauhid kita kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Ya Bang ya. Ini kalau lalai lagi, walau alam ya.